mendapatkan pekerjaan yang layak, gaji dan benefit yang sesuai, serta atasan yang memanusiakan manusia adalah impian setiap orang. Begitu juga dengan gua yang merupakan seorang pekerja. Tapi bagaimana jika perusahaan yang menerima kalian justru malah melakukan tindakan yang membuat kalian berada di lingkaran setan, bahkan kalian sulit untuk keluar dari sana? Ya, hal ini dialami oleh rekan kita yang bekerja di salah satu studio animasi yang cukup terkenal di Indonesia. So, bagaimana ceritanya? Langsung aja kita bahas di cerita sepulang kerja. Siapa yang gak kenal game dan siapa yang gak pernah main game di sini? Ya pasti semua dari kita pernah main game lah, sekecil apapun gamenya dan sesedikit apapun waktunya kita bermain game. Game yang ada bukan terjadi dan tercipta begitu aja, pasti ada yang menciptakannya, yaitu developernya dan timnya juga. Dan timnya ini pasti bekerja di suatu perusahaan tertentu. Nah, biasanya perusahaan itu layaknya harusnya memperlakukan karyawan dengan baik, nge-treat karyawan, memberikan benefit, gaji dan sebagainya macamnya yang sesuai dengan aturan yang ada. Tapi lain hal dengan yang terjadi belakangan terakhir ini. Jadi ada satu perusahaan animasi studio animasi yang ada di Indonesia melakukan tindakan abusive terhadap karyawannya, dan salah satu karyawannya yang bernama Shrista Sydney. Kwon Cherry Light, bos perusahaan animasi Brandonville, masih menjadi buruan polisi. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara sekaligus memasang garis polisi di kantor animasi Brandonville Studios di Penganiayaan CS mantan karyawan di Brandonville Studio Jakarta kini memasuki babak baru. Oke, tadi gue bilang terkait perusahaan studio animasi. Sebenarnya kalau kalian nggak terlalu ngedalamin tentang game development, kalian mungkin terlalu asing ya dengan nama perusahaan ini. Jadi nama perusahaannya adalah Brandonville Studio, yang mana perusahaan ini ada di Jakarta, tepatnya di Menteng, Jakarta Pusat. Nah, sebenarnya perusahaan ini tuh adalah pecahan dari Lemon Sky Studio yang ada di Penang, Malaysia. Di Selangor, Malaysia, bukan Penang. Terus juga Brandonville Studio sendiri itu menjadi independen dan membuka perusahaannya di Indonesia di tahun 2020, yang mana dia bekerja sama dengan salah satu mitra lokal yang ada di Indonesia yang dia menangani dunia kelistrikan. Ya kalian tahu lah itu apa. Nah, sebenarnya tujuannya baik. Awalnya dia menciptakan Brandonville Studio di Indonesia karena dia pengen ngangkat nih talenta-talenta muda Indonesia untuk bersaing di dunia digital, terutama dalam animasi dan juga game AAA. Dan pemilik dari Brandonville Studio sendiri itu adalah mantan CEO dari Lemon Sky, pemilik saham dari Lemon Sky Studio. Nah, tadinya namanya Brandonville Studio ini adalah Brandonville by Lemon Sky, tapi ya karena dia independen berubah tuh jadi Brandonville Studio. Nah, siapa sih nama pemiliknya? Pemiliknya bernama Ken Lai. Nah, kalau kalian pengen tahu profilnya Ken Lai, silakan cari di Wikipedia dan juga cari di webnya Brandonville Studio, itu masih ada profil dia. Nah, jadi Ken Lai ini adalah lulusan yang sangat-sangat baik reputasinya dari University of Toronto di Kanada, dan juga dia pernah beberapa kali mengerjakan proyek-proyek besar, dan juga dia di Brandonville Studio pernah mengerjakan proyek yang kalian pasti cukup familiar dengan nama gamenya, yaitu The Last of Us Part 1 dan juga Final Fantasy 7 Remake. Kalian pasti tahu kan game itu. Nah, Brandonville Studio saat itu bekerja di sana sebagai outsourcing di sana di posisi art dan game asset. Nah, ya bukan game yang kecil, kalian tahu The Last of Us libet gue. The Last of Us itu
game yang seperti apa kalau kalian nonton trailernya pasti keren kan, dan reputasinya juga lumayan bagus. Dari reputasinya, dari portofolionya ya kelihatan oke gitu lah ya, nggak ada yang jelek gitu loh. Dan ternyata ada dark side ataupun sisi buruk yang dilakukan oleh istri dari Ken Lai. Bukan gue yang ngomong, tapi adalah hasil report dari ex karyawan yang melaporkan kejadian tersebut dan memviralkan hal ini, terutama si Karista Sydney. Oke, langsung aja kita perjelas lagi di bab selanjutnya. Hal ini bukan cuma dialami oleh Karista Sydney. Memang Karista Sydney yang memang akhirnya mengangkat dan menyuarakan dan berani melepas semua hal ini. Tapi ternyata setelah gue coba pelajari lagi kasus ini, yang mengalami hal ini bukan cuma Karista, tapi juga karyawan-karyawan lainnya, meskipun tidak separah Karista. Nah, ada satu account yang mengangkat dan aktif banget mengangkat berita ini. Dia mencantumkan file dokumen dalam bentuk PDF yang isinya proof dari laporan-laporan yang dikumpulkan dari ex karyawan Brando File Studio. Totalnya ada 57 kalau nggak 58 halaman yang udah gue baca. Di sana ada bukti chat dan juga ada apa yang mereka alami gitu ya, tindakan-tindakan yang mereka alami. Jadi setelah gue baca, ada beberapa karyawan yang mengalami tindakan seperti pemerasan. Habis itu juga jam kerja yang nggak pernah ada hentinya, 1 kali 24 jam harus standby, bahkan berkali-kali sering tidur dan lembur di kantor, bahkan tidak boleh istirahat, bahkan mereka juga tidak diperbolehkan beribadah untuk yang muslim di jam-jam beribadah, bahkan mereka juga untuk yang non muslim tidak boleh beribadah di tempat ibadahnya masing-masing. Terus juga adanya diskriminasi secara ras untuk orang Indonesia, untuk orang keturunan Cina Indonesia atau Cindo juga. Habis itu ada rasis terhadap keturunan orang-orang yang asing juga yang bekerja di dalam sana. Terus ada juga kalimat yang mengatakan bahwa adanya tindakan kekerasan secara verbal, baik itu dalam bentuk chat ataupun telepon ataupun juga secara langsung gitu ngomong, dan itu menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak layak dan juga tidak profesional sebagai seorang istri dari CEO Brando File Studio. Bahkan yang paling parahnya nih yang gue baca, ada seorang ibu hamil yang bekerja di sana dan sudah hamil besar gitu ya, dipaksa bekerja hingga jam 3 malam setiap harinya. Tidak boleh istirahat, tidak boleh cuti hamil, dan tidak boleh cuti sakit. Dan akhirnya dia keguguran, bayinya meninggal. Dan ketika bayinya meninggal dalam keadaan berduka itu, dia masih dipaksa ditelepon untuk bekerja. Apakah cuman itu yang terjadi? Enggak, masih banyak hal-hal lainnya gitu kan. Kalau gue jelasin bakal banyak dan panjang banget. Dan sebenarnya ini tidak jauh lebih parah dari apa yang dialami oleh Karista. Karista itu lebih parah gitu loh. Bahkan Karista itu mengalami kekerasan secara fisik juga. Dan juga dia mengalami kekerasan mental, secara mental juga dia rusak, fisik juga dia hancur, dan juga keuangannya juga ya habis secara bersih. Physical abuse, dipaksa self harm, perbudakan dan juga manipulasi, serta dijauhkan dan juga diisolasi dari kerabat dekat, teman dan keluarganya, dan juga berbagai macam hal yang dialami oleh Karista Sydney. Hal ini dialami oleh Karista semenjak dia masuk bekerja sebagai karyawan di Brando File Studio di posisi marketing staff dan konsep artis. Sebenarnya Karista sempat ditolak 2 kali, tapi di wawancara ketiga dia diterima oleh CL, istri dari Ken Lai, karena CL melihat Sydney itu memiliki kemampuan berkomunikasi, cerdas dan juga bisa bahasa Inggris. Nah, karena dia diterima gitu, Sydney itu sebenarnya nggak mau di posisi marketing staff gitu yang ditawarin, karena dia ngelamarnya sebagai konsep artis. Konsep artis tuh ya kayak desainer gitulah untuk sebuah animasi ataupun game gitu ya. Dan karena dia butuh uang saat itu, akhirnya ya Sydney terpaksa menerimanya dan juga bekerja di sana sebagai marketing staff dan juga konsep artis. Tapi 80%-nya marketing staff, 20%-nya konsep artis. Ken Lai dan CL tidak
bertoleransi atas hal tersebut, terus memaksa, terus mendemand dan terus terus memberikan tekanan terhadap Sydney. Memang Sydney juga sempat diberikan course, diberikan juga pelatihan, tapi pelatihan tersebut adalah pelatihan yang diadakan oleh Brandeville itu sendiri, yang mentornya adalah karyawan dari Brandeville itu sendiri, dan Sydney dipaksa untuk membayar secara pribadi untuk mengikuti mentoring tersebut atau akademi tersebut, dan paralel dengan pekerjaan yang dia sedang lakukan. Kalau pekerjaannya telat, dia dimarahin. Kalau dia tidak ikut kelas, dia dimarahin. Jadi serba salah di dalam sana. Tidak berhenti sampai di situ. Sydney juga mengalami tindakan verbal abuse, yang mana dia sering dibentak, sering dimarahi, sering diadu domba, sering digosipin ke teman-teman pekerja lainnya agar dia itu dijauhi oleh banyak orang. Dan juga Sydney sering diujar oleh kata-kata kasar yang tidak profesional, yang tidak seharusnya seorang CEO ataupun istri dari CEO melakukan hal tersebut kepada karyawannya, hanya karena hal kecil dan bahkan hal yang tidak dilakukan oleh Sydney itu sendiri. Gue ngomong gini bukan berupa opini, tapi ini adalah tulisan yang dibuat oleh Sydney dalam bentuk dokumen Canva gitu di dalam sana. Nanti di profil yang tadi gue sebutin juga dicantumin di sana linknya, kalian bisa baca lebih lanjut di sana, ada bukti-buktinya juga di sana. Nah, selanjutnya lagi Sydney juga mengalami pemaksaan dan pengancaman gitu. Jika dia melanggar, jika dia nggak nurut, jika dia resign, akan ada berbagai macam ancaman yang terjadi dan dilakukan oleh si CL itu tadi. Kemudian gajinya Sydney itu sering banget dikorup, bahkan ketika Idul Fitri uang THR-nya diambil, alasannya gara-gara dia nggak perform gitu kan. Terus juga dia nggak boleh libur ketika Natal dan Hari Paskah, padahal dia orang Kristen, yang umat beragama Kristen yang harus beribadah. Dia juga nggak boleh beribadah ke gereja bersama ibunya, kalau ketahuan dia akan dimarahin. Dan juga Sydney pernah dihukum naik turun tangga 5 lantai dan diberi batas waktu. Jika tidak sesuai dengan batas waktu atau melewatinya, akan disuruh mengulanginya lagi dari awal. Bahkan Sydney bilang hampir 45 kali dia bolak-balik naik turun tangga 5 lantai. 5 lantai, bro. Aduh. Belum selesai sampai di situ, Sydney juga mengalami pemerasan secara paksa, mulai dari disuruhnya Sydney membiayai kebutuhan pribadi dari CL ketika ada kunjungan bisnis ke Kanada dan juga Jepang. Sydney disuruh membayar tiketnya sendiri, padahal dia dipaksa suruh ikut gitu ya. Terus juga Sydney dipaksa untuk membiayai kebutuhan pribadi mereka berdua nih. Terus juga membiayai penginapan mereka yang totalnya hampir 13 juta lebih, dan juga dipaksa untuk membiayai makan, jajan di luar, dan menraktir klien. Dijanjikan untuk diganti tapi tidak pernah diganti. Bahkan ketika diganti nominalnya tidak sesuai dengan apa yang sudah Cerista keluarkan. Besarannya berapa kalian bisa ngelihat nominalnya di link yang ada di profil tadi. Ya kalau kurang lebih hampir 30 juta lebih lah yang dikeluarkan sama Cerista untuk hal tersebut gitu. Bahkan Cerista pernah disuruh untuk menipu keluarganya dengan besaran nominal sekitar 150 juta, dan Cerista nggak bisa melakukan hal itu. Akhirnya Cerista dipaksa untuk pinjol senilai 20 juta, dan Cerista harus menanggung beban tagihannya setiap bulan dari gajinya yang sudah dipotong-potong. Bahkan dia minta duit ke orang tuanya, dipaksa oleh CL senilai 15 juta. Sebenarnya 20 juta tapi Cerista cuma bisa dapat 15 juta. Alasannya ya berbagai macam. Ada kebutuhan perjalanan ke Hong Kong lah dan lain sebagainya macamnya, pekerjaan dan ini itu. Tidak berhenti sampai di sana. Jadi Sydney itu juga mengalami kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh CL, mulai dari
penamparan di bagian pipi kiri yang sering banget dilakukan oleh si CL karena hal-hal kecil yang memang itu tuh kayak bukan kesalahan gitu yang dibalang oleh Sydney, dan bahkan itu bukan kesalahan dia gitu loh. Tapi Sydney tuh ditampar berkali-kali, diseret lehernya, dijambak rambutnya, bahkan pernah dilempar di muka umum, didorong, dan pernah dijorokin ke tangga. Sydney juga dipaksa untuk membenturkan kepalanya ke dinding dan juga ke lemari kayu, serta dipaksa untuk merekam dirinya menggunakan handphonenya sebagai bukti bahwa dia sudah menghukum dirinya sendiri dengan menampar mukanya dengan keras. Ini gue tunjukin videonya. Nah, habis itu Sydney juga pernah disuruh bekerja tanpa henti setiap harinya, dan juga saat ke Kanada waktu itu 4 hari berturut-turut dia tidak boleh tidur, full diawasi untuk melakukan revisi yang diberikan dari klien. 4 hari berturut-turut tidak boleh tidur, bekerja diawasi menggunakan Google Meet dan share screen. Kalau ketahuan mengantuk dan tidur, Sydney akan dihukum dan dimarahi. Dan jika Sydney sakit, tidak ada izin cuti, tetap disuruh bekerja. Dan jika izin cuti, Sydney akan dianggap bermain drama. Kemudian Sydney juga mengalami COVID-19 ya waktu itu, yang cukup parah gejalanya, bahkan sampai kehilangan suara, tenggorokannya tidak karuan, terus juga kehilangan penciuman dan berbagai macam yang dialamin. Tapi tidak boleh istirahat, tetap harus bekerja. Bahkan ketika menggunakan masker, CL akan bilang, tidak boleh menggunakan masker, kamu hanya membuat drama, kamu hanya membuat drama. Kekerasan fisik, verbal, dan penyiksaan yang berbentuk perbudakan yang sangat parah gitu ya. Meskipun Sydney sudah cabut dari Brandoville Studio, dan Brandoville Studio sendiri sudah bangkrut, tutup di bulan Mei tahun 2024 ini, dan Carista cabut di bulan Juli atau Juni gitu di 2024. Dan kemudian Carista bersama ibunya melaporkan tindakan ini ke kepolisian dan ke lembaga hukum yang bersangkutan. Akan tetapi kepolisian dan lembaga hukum masih berusaha untuk mencari di mana letak keberadaan dari CL dan suaminya, karena menurut data informasi yang gue dapatkan terakhir, mereka sedang berada di luar negeri, yaitu di Hong Kong, dan nggak tahu sekarang nih mereka lagi ada di mana. So ya, setelah keluar pun Sydney masih mengalami tindakan-tindakan yang tidak mengenakan dari CL gitu ya, dengan CL tuh mengirimkan paket yang nggak tahu apa isinya, terus mengirimkan orang-orang yang tidak jelas ke rumahnya, bahkan hampir mengancam keluarganya Sydney itu sendiri. Oke, mungkin itu sekian yang bisa gue ceritain tentang apa yang terjadi pada Sydney gitu ya, dan juga Brandoville Studio. Ada banyak sebenarnya, cuman karena durasi gue nggak bisa ceritain semuanya. Dan ya, dari informasi yang gue dapatkan, Sydney sudah mendapatkan perawatan berkat bantuan dari teman-teman penggalangan dana gitu ya, untuk pengobatannya secara fisik dan juga mental. Dan kita doakan semoga Sydney cepat sembuh dan cepat membaik. Dan kita doakan juga kasus ini segera terselesaikan, karena ini cukup mengkhawatirkan banget, dan juga bisa menjadi pelajaran untuk banyak perusahaan dan juga teman-teman yang sedang mencari pekerjaan untuk tetap berhati-hati ketika ingin melamar pekerjaan. Dan juga ya greget sebenarnya gue. Tapi for your information, sudah ada statement dari AGI atau Association Game Indonesia, bahwa AGI akan terus membantu untuk mengusut kasus ini sampai tuntas, dan akan terus melindungi Sydney dan juga keluarganya dari ancaman yang dilakukan oleh CL dan Ken Lai. Ya, mungkin itu aja dari gua. Buat teman-teman yang ada di luar sana, tetap berhati-hati ketika mencari pekerjaan dan tetap teliti, dan kita doakan kejadian ini tidak terjadi lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sekian dari gua. Selamat malam. Jangan lupa ngeluh hari ini. Bye.